Baik, kesempatan ini saya akan coba sampaikan cemaran mikrobiologi air. Tujuannya adalah mengenal potensi cemaran mikrobiologi air, ya, yang dalam hal ini mungkin akan berdampak pada kesehatan manusia, berdampak kepada lingkungan, ya, sehingga pada kiranya ini kita harus kenali, cermati, dan kita bisa mencoba melakukan antisipasi terhadap potensi-potensi bahaya yang timbul dari pencemaran mikrobiologi dalam air. Nah, cakupan bahasa kita adalah kita akan mengintroduksikan dari kondisi air, ya, air, dan kemudian kita mengenal mikroba, mikrobiologi air, cemaran mikrobiologi air dan bahayanya, serta bagaimana melakukan analisis terhadap cemaran mikrobiologi air ini. Baik, Bapak sekalian, terkait dengan air, kita tahu bersama, air ini merupakan suatu materi yang esensial bagi kehidupan manusia, yang menjadi penyusun dari sel makhluk hidup itu mencapai 70-75%. Kita tahu bersama sitoplasma, sito itu air, sito adalah sel, plasma itu air, maka sitoplasma adalah komponen utama adalah air. Dan air menjadi syarat bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi ketika ada ekspedisi ke planet-planet lain, ya, ke galaksi lain untuk mencari kehidupan, sebetulnya pencariannya adalah pada ada tidaknya air. Satu ungkapan mengatakan di situ ada air, di situ ada kehidupan. Di situ ada air, di situ ada sel. Ya. Jadi dan kalau kita melihat bumi kita, maka 71%, sehingga kenapa dibilang bahwa bumi itu blue planet, ya, blue, warnanya biru ketika dilihat di luar angkasa sana, karena warna air yang kemudian terlihat di angkasa itu ya akan berwarna biru, dan biru itulah yang kemudian air, blue, water is life. Bahkan ada yang menyatakan seperti itu. Blue is life. Blue is water, water is life. Baik. Nah, adanya air menjadi syarat adanya kehidupan sel gitu. Nah, maka kehidupan sel yang paling sederhana dari tingkatan uniselular, ya, itu dan single cell itu adalah microbes. Ada yang menyebut mikroba, ada yang menyebut mikroorganisme. This is one entity, oke, adalah satu entitas. Mikroorganisme, ya, makhluk hidup yang uniselular itu single cell, ya, sampai yang multiselular, ya, multiselular berarti 2 sel sudah multi, 3 sel sudah. Kita tahu ada yang uniselular, kita kalau bakteri itu uniselular. Yeast adalah uniselular, ya. Nah, ukurannya mikroskopis. Nah, ukuran mikroskopis itu menggambarkan apa? Menggambarkan suatu kondisi bahwa ukuran yang tidak mampu dilihat oleh batas kemampuan mata telanjang kita melihatnya. Terus kalian, tahukah berapa sih batas visual mata kita melihat yang terkecil? Nah, yang tahu? Mungkin dari serta berapa batas minimal mata kita bisa melihat tanpa alat bantu? Silakan peserta. Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang tahu ukuran berapa batas kita masih bisa melihat ukuran? 1 mikron? Ada yang jawab, Pak? 100 mikro. 100 mikron, 100 sampai 200 mikron. Ya, betul, Mas. Itu adalah batas kita bisa melihat dengan mata telanjang. Ya. Nah, mikroorganisme itu ukurannya adalah seperseratusnya 1 mikron, ya. Umumnya gitu. Jadi perlu alat bantu.
Nah, alat bantu untuk melihat yang ukuran tadi namanya mikroskop. Ya. Mikroskop. Nah, kita tahu bersama bahwa mikroorganisme itu tersebar di seluruh penjuru bumi ya. Semua relief ya, semua relung, semua niche, semua habitat di muka bumi ini ada kehidupan tersebar mikroorganismenya ya. Jadi dari gunung tertinggi, puncak gunung tertinggi sampai palung laut terdalam itu mikrobiolog sudah mengeksplorasinya dan menemukan banyak sekali mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini kita ketahui juga bersama sebagai pengantar saja bahwa ada mikroorganisme yang bisa ditumbuhkan, culturable microbes, dan ada mikroorganisme yang unculturable microbes atau mikroorganisme. Nah, pada wilayah-wilayah penjuru bumi yang mungkin sangat ekstrim, hyperthermophile gitu ya, mungkin seperti kawah, geyser macam itu kayak gunung berapi gitu, atau di deep sea, ya, deep sea microbes itu sebagian besar unculturable pada kemampuan teknologi dan sains kita belum mampu untuk membuat suatu media artifisial yang menjadikan mikroba tersebut mau dan mampu untuk growth gitu. Ya, itu saja keterbatasannya masih pada manusia, bukan mereka yang nggak mampu. Jadi jangan terbalik cara pandangnya. Ya. Jadi maksud culturable dan unculturable adalah mikroba atau bakteri yang bisa ditumbuhkan oleh manusia, ya, terbatas pada pengetahuan kemampuan manusia untuk membuat artificial medium, Oke. Sementara kalau ternyata banyak mikroba yang belum bisa dikulturkan, itu memang karena keterbatasan manusia untuk meresepkan atau mengkomposisikan artificial medium tersebut. Baik, nah dari gambaran itu kita muncul adanya cabang mikrobiologi yang mempelajari mikroba-mikroba yang ada di air. Ya, mikrobiologi kita tahu bersama adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba. Ya, dan mikroba air ini sangat berlimpah keberadaannya. Ya, begitupun span atau kisaran pemanfaatan dan potensi bahayanya pun menjadi sangat-sangat luas. Sehingga kita bersama tahu ada yang bermanfaat, ya, ada yang kemudian berbahaya. Sebetulnya, saudara sekalian, Tuhan mengaruniakan alam semesta dan seisinya ini, cuma bumi yang kita tempat berada, itu lebih banyak yang untuk kebermanfaatan manusia. Tuhan menciptakan yang berbahaya itu sebetulnya lebih sedikit. Jadi ibarat kalau kita menggunakan filsafat puncak gunung es, iceberg phenomenon, maka sebenarnya yang bersifat berbahaya, patogen, itu tuh hanya puncaknya saja. Sementara yang di bawah laut, gunung es itu kan di bawah lautnya lebih gede gitu ya, itu jumlahnya jauh lebih besar. Itu jadi yang berbahaya, yang menyebabkan penyakit pada manusia, ya, yang dimaksud sebagai waterborne pathogen semacam itu sebenarnya sangat sedikit. Dan ini menjadi sangat berkembang. Bagaimana manusia mengembangkan sains dan teknologinya untuk bisa apa? Bisa sebagai warning system, alert atau bahkan antisipasi, ya, proteksi, ya, untuk mencegah terjadinya berbahayanya tadi, ya, kejadian membahayakannya tadi dengan melakukan deteksi, dengan melakukan diagnostik, ya, yang itu menjadi bagian di dalam persyaratan kualitas air yang aman untuk kesehatan, untuk diminum macam itu. Mikrobiologi air selalu menjadi prasyarat yang tidak tertinggal di sana. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan air di bumi kita ini yang sangat melimpah itu, tapi saat ini kita sampai pada kondisi yang mungkin pasca modern gitu ya, yang menjadikan banyak sekali terjadinya pencemaran terhadap sumber-sumber air. Ya, meskipun kita tahu bahwa sumber air di bumi itu, ya, yang masih asli alami itu pasti bersih di sana. Ya, pencemaran air itu muncul karena adanya
aktivitas domestik dan aktivitas industri. Itu sangat-sangat antroposentris lah ya. Nah, dan pada kiranya kebutuhan air bersih itu meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi manusia. Namun, ya kita tahu bersama bahwa pencemaran sumber air juga meningkat tuh sejalan dengan meningkatnya populasi, meningkatnya pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. Sehingga sebagian besar kita menghadapi bahwa kualitas air sebenarnya di bumi ini makin hari makin menurun. Nah, atas kondisi itu maka Ibu Bapak sekalian kita coba kenali beberapa standar yang ada di kita yang dituangkan sebagai Peraturan Menteri Kesehatan yang di tahun 2017 nomor 32 itu sudah menetapkan standar mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi. Itu dikatakan untuk parameter biologi dan mikrobiologi itu total coliformnya itu 50 per 100 mili. Untuk E. coli-nya itu 0. Dan di tahun sebelumnya, di 3 tahun setelahnya, di tahun 2010, Menteri Kesehatan juga mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 yang menyatakan persyaratan kualitas air minum, di mana di dalamnya itu ada persyaratan parameter mikrobiologi, yang persyaratan mikrobiologi ini itu sama berapa maksimal ya, maksimal kandungan coliform dan maksimal total E. coli-nya ya, coliform dan E. coli. Bahkan kalau sekiranya ini ada standar untuk air minum, maka peraturan Menteri Kesehatan itu memintakan baik coliform maupun E. coli itu 0 per 100 ml sampel. Jadi harus tidak ada karena potensinya yang untuk membahayakan kesehatan manusia. Nah, saudara sekalian, jadi kalau dengan gambaran tadi bahwa artinya persyaratan mikrobiologi itu menjadi bagian yang syukur alhamdulillah dijadikan sebagai persyaratan untuk kelayakan air, baik air bersih maupun air minum. Oke, maka bahaya cemaran mikroba pada air itu apa sih? Pertama, dia sebagai sumber dari patogen tular air, waterborne pathogen. Juga menjadi sumber dari mediasinya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air. Nanti kita akan singgung tentang water mediated disease ini. Dan yang ketiga tentang kemungkinan bahaya cemaran mikroba adalah menjadikan keracunan atau toksikasi. Ibu Bapak sekalian, tentang waterborne pathogens, ya, saya kira kita mengenal lah ya dari kelompok prokariotnya bakteria. Kemudian ada virus, ada protozoa, ada helminths, ada spirochete, ya. Helminths itu cacing, spirochete rickets itu masuk dalam amuba macam itu, ya, algae, ya. Dan kemudian yang kita sebutkan tadi sebagai water mediated disease, ini adalah bagaimana kita ketahui air itu pun menjadi sumber bagi menyebarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh vektor serangga, ya, nyamuk kita contohnya, nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah itu sangat erat kaitannya dengan air, ya. Jadi artinya kita melihat bahwa air pun menjadi mediasi penularan, penyebaran penyakit, ya, nyamuk, lalat, ya, kemudian di situ ada beberapa macam kutu dalam bahasa Inggris, bisa ada loose, ada fleas, ya, ada fleas, ada ticks, ya. Jadi di gambar di sebelah kan bisa menggambarkan apa bedanya ticks dengan fleas, apa bedanya fleas dengan loose macam itu, ya. Nah ini juga menjadi sumber-sumber menularnya penyakit, ya. Dan toksikasi, ancaman bahaya dari keberadaan mikroba dalam air ternyata juga tidak hanya sekedar hanya kemudian sakit saja, tapi keracunan. Yang pertama contohnya adalah ETEC. ETEC itu adalah enterotoxigenic Escherichia coli, ya.
itu menghasilkan toksin perut yang kemudian kita kenal menjadi diare. Terus ada algal bloom. Algal bloom itu adalah suatu kondisi perairan, bisa danau, bisa sungai, bisa laut, di mana kemudian terjadi predominansi ya, jenis alga, contohnya mikrosistis, ya, yang menghasilkan mikrosistin atau cyanopeptolin, ya, yang itu sifatnya neurotoksin maupun hepatotoksin. Jadi ini bahaya langsung bukan hanya alganya yang masuk dalam dikonsumsi oleh kita, tapi metabolitnya, mikrosistin dan cyanopeptolin itulah metabolit dari siapa? Mikrosistin, yang kemudian secara ekstraseluler dikeluarkan ke dalam air, ya, sehingga ketika air itu dikonsumsi ya, atau mencemari sumber air yang lain, dan ada mikrosistin cyanopeptolin di sana, bisa menyebabkan keracunan, ya, toksikasi itu keracunan. Dan yang sangat dekat dengan kita bisa jadi adalah Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin botulin. Botulin itu kelompok toksin neurotoksin, ya. Ini nggak jauh-jauh dari kita ternyata kita temukan. Justru itu bisa kita temukan ketika kita mengkonsumsi makanan dalam kaleng. Gambar di sebelah adalah menunjukkan bentuk kemasan makanan dalam kaleng yang sudah rusak, penyok, gitu ya. Itu umumnya menjadi kalau di dalam kualitas pangan, maka kemasan sudah penyok ini sudah harusnya di-reject. Karena di situ memungkinkan ya munculnya Clostridium botulinum. Ini adalah kelompok bakteri anaerobik ya yang tahan pemanasan juga. Kalaulah pengalengan makanan itu adalah menggunakan hot filling ya. Di filling pada kondisi hot, botulinum masih kuat karena botulinum bisa menghasilkan spora, dan sporanya itu eksis ketika di pemanasan filling hot tersebut. Ya, kemudian ketika terjadi benturan pada kemasannya, ada ruang, ada rongga di situ, ya, kemudian ada space, kemudian dia bisa growth di sana, kondisi anaerobiknya terjadi, dia tumbuh, dia menghasilkan botulin. Nah, kalau dikonsumsi neurotoksin ya. Bahayanya toksikasi oleh mikroba air ini sama bahayanya dengan keracunan arsenik lah yang pernah terjadi di Bangladesh tahun berapa, menewaskan 20 juta orang di sana. Ya. Baik, berikutnya ketika kita mencoba lebih dalam tentang waterborne pathogens, maka kita bisa coba sekarang lihat tentang bakteri. Bakteri apa saja sih yang kemudian dominan dikenal sebagai waterborne pathogen, bakteria? Ya, ada Campylobacter jejuni, ada Vibrio cholera, ada Escherichia coli, ada Salmonella, ada Shigella, ada Clostridium botulinum. Ya, ada Enterobacter. Ini adalah kelompok-kelompok bakteri yang sangat-sangat banyak ditemukan di air yang menyebabkan penyakit. Kelompok virus, di kelompok virus ada rotavirus. Ini adalah kelompok virus yang menyertai, jadi menyebabkan diare. Ada diare yang disebabkan oleh bakteri. Kalau diare disebabkan oleh bakteri, maka dikasih antibiotik sembuh. Oke, ya karena bakterinya sudah terbunuh. Tapi ada yang kemudian dikasih antibiotik nggak sembuh. Mungkin kemudian adalah virus. Ya, rotavirus adalah salah satu penyebab diare dari kelompok virus. Ya, dari air potensi juga terjadi infeksi hepatitis A, E, dan seterusnya. Dan jangan lupa polio, vaksin polio, virus polio pun itu disebarkan melalui water transmitting. Itu virus. Untuk protozoa ada Giardia lamblia, ada Cryptosporidia, dan amuba. Giardia lamblia itu juga menjadi, ketiganya ini adalah protozoa penyebab diare. Nah, tadi ada diare penyebabnya oleh bakteri, diare penyebabnya adalah virus, dan ada diare penyebabnya adalah protozoa. Jadi gampang menandakannya. Kalau diare kemudian
dikasih antibiotik kemudian hilang diare, stop diare dan sebagainya, maka itu adalah bakteria. Dikasih antibiotik nggak berarti bisa ada virus sama Giardia lamblia atau protozoa. Oh, protozoa gampang andainya, begitu ada di fesesnya ada minyak-minyaknya, maka itu adalah protozoa. Ya, itu beberapa pencirian diare yang disebabkan baik oleh bakteri, atau virus ataupun oleh protozoa. Berikutnya adalah di air itu juga ada potensi bahaya dari helminth. Kelompok helminth itu kita kenal ada cacing gilik, ya cacing itu roundworm gitu. Kita kenal kalau cacing gilik itu ada Ascaris lumbricoides, Ascaridia gali, ya, Enterobius vermicularis. Itu yang kita kenal sebagai cacing kremi itu, Enterobius vermicularis. Ya. Ascaris itu ya cacing gelang kayak gitu, ya, roundworm itu cacing gilik atau gelang. Ada kelompok juga cacing pita, ya, tapeworm. Kelompok Taenia saginata pada sapi, Taenia solium pada daging babi, ya. Kemudian ada hookworm, ya, cacing tambang. Cacing tambang ini ada yang menjadi problem ketika di alam-alam bebas, alam-alam di hutan gitu ya, di outdoor macam itu adanya di air kotor itu banyak sekali telur dari parasit cacing Ancylostoma duodenale, Necator americanus gitu ya. Itu menjadi cacing tambang. Dan terakhir adalah whipworm. Whipworm ini cacing cambuk ya, trichuris yang bentuknya kecil-kecil gitu, yang dia menginfeksi manusia gitu, yang kemudian sering tidak terdeteksi kalau yang whipworm ini, ya, itu kelompok trichuris. Nah, untuk yang algae dan fungi, ya, serta water related disease, tadi yang water related disease sudah saya singgung terkait dengan bagaimana air itu menjadi mediator atau ya, itu adalah ada malaria, schistosomiasis, yellow fever, dengue fever, ya, itu oleh nyamuk-nyamuk, ya. Di algae, ya, tadi microcystis menyebabkan algal bloom. Kalau fungi kita kenal beberapa jenis, di situ ada Aspergillus gitu ya, yang kemudian kelompok Aspergillus itu banyak banget di bumi ini, di tanah, di air, di makanan gitu ya. Itu menjadi kelompok yang juga sangat berpotensi untuk menjadi patogen pada manusia. Oke. Nah, lalu permasalahannya itu apa? Ketika berbicara tentang mikrobiologi air, terdapat permasalahan bahwa di air itu banyak sekali patogen yang terbawa di sana. Ya, jumlah patogen mungkin terlalu rendah untuk bisa dideteksi dalam sampel air yang berukuran wajar lah. Ya. Kemudian isolasi dan deteksi beberapa patogen dapat memakan waktu beberapa hari, beberapa jam, beberapa minggu, beberapa bulan. Ya, itu problem. Sehingga kita juga harus manusia dalam hal ini mengembangkan teknologi untuk mencoba mencari nih teknik, ya, metode ataupun kit, ya, peralatan untuk bisa mengisolasi dan mendeteksi dengan cepat. Serta juga kita tahu akhirnya tidak ada satu patogen tertentu yang tidak menunggu. Jadi gini, tidak ada satu patogen dalam satu sampel air itu tidak menutup kemungkinan, ya, adanya patogen lain. Ya. Jadi beberapa hal ini yang menjadi pertimbangan permasalahan dalam mikrobiologi air, ya, sehingga pada kiranya ada muncul konsep mikrobiindikator. Konsep mikrobiindikator ini berkorelasi dengan keberadaan patogen. Jadi artinya gini, indikator itu seolah gini, kalau ada bakteri A, maka akan selalu ada bakteri patogen lainnya gitu. Nah, itu disebut sebagai mikrobiindikator, berkorelasi dengan keberadaan patogen yang lain. Nah, dia juga mikrobiindikator itu harus selain berkorelasi dengan keberadaan patogen, mikrobiindikator itu harus juga cukup besar untuk dapat diisolasi keberadaannya. Tadi kan kita lihat bahwa kalau mikroba jumlahnya sangat sedikit, itu akan sedikit kesulitan, ya, teknik maupun metode untuk dapat menumbuhkannya, mengisolasinya.
Nah, maka populasi itu harus cukup besar untuk dapat disurvey dalam sampel air yang biasanya cuma 100 ml. Oke, kemudian konsep mikroindikator juga siapapun mikroindikator itu harus bisa tumbuh cepat, gitu ya. Kemudian aman dan ya. Nah, dalam kerangka itu maka kita mengenal beberapa parameter dalam uji mikrobiologi air itu terkait dengan istilah kelompok coliform atau total coliform itu apa saja ada di dalamnya, ya. Jadi kita ada bakteri Enterobacteriaceae, ya. Kemudian ada Klebsiella, Citrobacter, macam di sana gitu ya. Kemudian, nah dari coliform ini kalau kita bisa melihat di sini dalam prinsip dalam itu yang paling umum adalah bagaimana mendeteksi coliform group ini, ya. Pertama adalah bahwa tahapan pertama lah kita mencoba mendeteksi adakah di situ coliform. Oh, kalau ternyata ada, maka tahap berikutnya adalah adakah coliform ini yang berasal dari feses. Fecal coliform ternyata coliform yang langsung berasal dari feses. Itu menunjukkan bahwa sumber air tersebut itu sudah terkontaminasi feses. Oke. Nah, setelah ada kelompok fecal coliform, maka lebih kecil lagi akan deteksi dari yang fecal coliform itu kira-kira adakah Escherichia coli di sana. Ya. Nah, kalau ternyata ada, berarti dia menunjukkan bahwa sumber air itu sudah tercemar berat, ya, oleh keberadaan feses, ya, yang menjadi tidak layak untuk masuk dalam standar baik itu air bersih maupun air untuk minum, ya. Dan kita lihat bersama selain itu juga kita cermati di fecal coliform itu, ya, ada juga kelompok fecal streptococcus, bukan yang E. coli. Ya, sehingga kita ada Faecium, ada Fecalis, ada Ovium, Streptococcusnya, ya. Dan untuk diketahui bahwa Streptococcus juga belakangan menjadi bagian yang cukup memberikan kegawatan dalam infeksi-infeksi yang ditimbulkan olehnya, yang sehingga menyebabkan banyak terjadi Streptococcus yang pada kiranya dia mengalami multi drug resistance Streptococcus, ya. Streptococcus ini termasuk ke salah satu bakteri yang memang sulit untuk bisa dikendalikan oleh antibiotik karena kemampuan dia untuk menghasilkan biofilm di bagian eksternal selnya. Dan bagian terakhir sekali dari saya adalah saya hanya memberikan ulasan sedikit terkait dengan bagaimana pengujian mikrobiologi sebagai mendasar. Kalau kita belajar mikrobiologi, maka metode prinsip, ya, yang dasar untuk melakukan pengujian kualitas mikrobiologi air adalah menggunakan metode ada tes duga, ya, tes penetapan, tes lengkap, ya. Ada 3 tahapan yang pada kiranya kemudian kita bisa nanti menentukan ini total coliform, kemudian sampai ini fecal coliform, sampai pada fecal coliformnya apa nih? Streptococcus kah atau E. coli kah? Dan sekiranya teknik yang paling sederhana dikembangkan di laboratorium pembelajaran, ya, yang dibentuk dalam sebuah laboratorium mungkin di sekolah atau di kampus, maka adalah yang sebelah kiri yang menggunakan most probable number dulu, ya, kemudian masuk ke uji most probable itu adalah uji duga, ya, kemudian uji penetapan yang di tengah, gitu ya, kemudian uji lengkapnya di bawah. Ya, ini ada 3 tahapan, ya. Tahapan uji yang atas ini adalah uji duga, uji penetapan, ya. Uji sini adalah uji lengkapnya. Nah, namun kalau kemudian perkembangannya berikutnya, maka teknologi untuk pengujian mikrobiologi air ini pun berkembang terkait dengan kebutuhan diagnostik, ya, maupun analytical microbiology water ini sangat-sangat tinggi, maka ada yang menggunakan teknologi membran macam itu, ya, membran filter itu sekaligus bisa langsung membedakan mana coli, mana streptococcus, ya, jadi udah langsung bisa nembak pada wilayah
ini E. coli atau Streptococcus. Jadi saya kira itu tidak banyak yang saya bisa deliver pada kesempatan pagi ini. Yang sekiranya masih ada bisa didiskusikan, saya kira kita masih cukup punya waktu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana cara kita menghilangkan bakteri E. coli dari air sumur kita? Maka jawabannya adalah pertama, kalau secara praktis sebenarnya menghilangkan bakteri dari air sumur yang tercemar E. coli ya dengan selalu memasak air sebelum dikonsumsi, ya, sehingga mencegah terjadinya E. coli yang masih hidup menginfeksi tubuh kita. Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian secara berkelanjutan menghilangkan bakteri E. coli dari air sumur kita, ya saya kira teknologi mikrofiltrasi menjadi bagian pilihan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kualitas air sumur kita itu bebas dari E. coli. Ya, jadi air sumur kita yang ditarik dari dalam pompa, dari dalam sumur menggunakan pompa, ditampung di sebuah tanah di atas, kemudian dilewatkan suatu membran filternya ukuran mikro, maka yang akan didistribusikan ke dalam baik ke rumah kita, seluruh rumah kita, termasuk untuk yang dikonsumsi itu bisa hilang kandungan E. coli-nya. Catanya di sini adalah penggunaan mikrofilter ya. Mikrofilter artinya filter dengan ukuran mikroskopis sehingga ukuran sel bakteri itu bisa bisa tereliminasi. Apakah ada pengaruh antara pertumbuhan mikroba air dengan pertumbuhan tanaman jika air yang digunakan untuk penyiraman tanaman itu mengandung bakteri E. coli? Sejauh pengalaman saya dan pemahaman saya terkait dengan hubungan antara bakteri pada air dengan pertumbuhan tanaman, terutama E. coli, ini tidak ada hubungan di antara mereka. Ya, karena kebetulan saya juga menggeluti bidang agromicrobiology, yaitu bidang mikrobiologi untuk penerapan di pertanian. Ya, jadi beberapa mikroba memang mempunyai peran sebagai biofertilizer, sebagai agen untuk mengikat nitrogen bebas, ya, dengan dia bersimbiosis dengan akar tanaman ataupun secara bebas. Ya, jadi Azotobacter adalah contoh jenis bakteri yang bisa hidup di air dan bisa untuk melakukan fiksasi nitrogen menjadi pembentuk nitrat, ya, yang bisa diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman, itu mempunyai efek menyuburkan tanaman. Tapi kalau E. coli, sejauh pengetahuan kami, ini tidak mempunyai kemampuan untuk memfiksasi nitrogen bebas ini untuk mengubahnya menjadi nitrat yang bisa untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Mengapa bakteri Streptococcus sulit dibasmi dengan obat antibiotik dan solusi atau obat apa yang bisa digunakan? Jawaban saya adalah bakteri Streptococcus merupakan bakteri berbentuk kokus atau bulat yang tersusun seperti rantai, ya, yang memang jenisnya sangat banyak, ya, baik yang bersifat patogenik untuk manusia maupun yang non patogenik. Nah, untuk yang patogenik sendiri banyak sekali menyebabkan penyakit, ya, dari yang karena memang Streptococcus sendiri ini banyak dijumpai di habitat yang sangat luas di lingkungan maupun di dalam tubuh manusia sebagai flora normal yang pada kiranya itu dia bisa menyebabkan penyakit dalam kisaran yang sangat-sangat luas dari sekedar infeksi kulit, kemudian radang tenggorokan sampai kemudian infeksi saluran kemih, gitu ya, yang pada kiranya pengobatannya, ya, yang efektif, kalau memang yang efektif untuk solusi terhadap pengobatan terhadap Streptococcus harus merujuk pada guideline, ya, guideline penata laksanaan infeksi Streptococcus. Jadi berdasarkan diagnosisnya. Umumnya penggunaan antibiotik yang efektif, yang disarankan, yang tepat, itu adalah merujuk pada diagnosisnya apa, ya, disebabkan oleh Streptococcus, dengan diagnosis apa, nanti akan muncul antibiotik apa yang tepat di sana. Nah, jawaban saya lebih mengarah pada mengapa bakteri Streptococcus sulit dibasmi oleh antibiotik. Maka ini berkaitan dengan kemampuan Streptococcus yang umumnya mampu menghasilkan struktur biofilm. Struktur biofilm ini berada di bagian luar yang menyelimuti selnya sehingga mencegah terjadinya kontak antara obat antibiotik dengan sel. Dengan tidak terjadinya kontak antara antibiotik dengan sel, maka sel dengan sendiri tidak akan pernah terbunuh.
Apakah jika air yang digunakan untuk menyiram atau mencuci sayuran, buah-buahan mengandung E. coli, walau dalam jumlah kecil tetapi digunakan dalam waktu terus-menerus akan berpengaruh pada kesehatan? Ya sudah barang tentu akan memengaruhi status kesehatan. Karena pada kiranya ketika air yang dipakai untuk mencuci makanan atau sayuran, buah-buahan dalam bentuk seperti itu dan tanpa melalui proses pemasakan atau melalui proses pemasakan tapi yang tidak sampai bisa membunuh sel dan spora Escherichia coli, sudah barang tentu itu akan menimbulkan permasalahan karena bisa menginfeksi. Ya, dan tidak infeksi itu akan menyebabkan sakit. Ya, jadi perhatian yang sangat penting untuk selalu menggunakan air bersih yang memang bebas E. coli, ya, untuk mencuci sayuran atau buah-buahan yang dikonsumsi secara segar, ya. Diharapkan dengan berbeda halnya kalau kemudian pencucian buah atau sayur tadi untuk kemudian dilakukan proses pemasakan. Ketika proses pemasakan tadi menggunakan panas yang bisa membunuh sel E. coli, maka ya itu bisa aman. Tapi kalau ternyata pencucian tadi digunakan terhadap sayur dan buah dikonsumsi secara segar, itu sangat berisiko untuk terjadinya infeksi. Manakah yang lebih aman, kemasan dari kaleng atau dari plastik? Mengingat tadi dinyatakan ada kemasan kaleng yang sudah penyok, sangat mudah tercemar bakteri. Saya memberikan gambaran tentang kemasan ini, tentang timbulnya potensi keracunan toksisitas botulin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum, itu merupakan contoh bakteri anaerobik yang umum ditemukan pada makanan-makanan dalam kaleng. Makanan-makanan kaleng yang diproses secara hot filling, yang pada umumnya adalah dengan hot filling ini menjamin tidak terjadinya pencemaran atau kontaminasi bakteri-bakteri mesofil, ya, yang tumbuh pada suhu menengah itu, tapi memungkinkan Clostridium itu masih bisa ditemukan di sana dalam kondisi yang anaerob sekalipun. Dan ini umumnya ditemukan pada kemasan-kemasan makanan kalengan yang sudah penyok. Ya, dan kondisi penyok tadi menimbulkan suatu ruang itu menimbulkan suatu kondisi yang menjadikan spora-spora dari Clostridium yang awalnya dorman akibat proses hot filling tadi, ya, dia bisa menjadi revive atau hidup kembali dan tumbuh di sana, ya, yang kemudian menghasilkan toksin, ya, toksin itu namanya botulin, dan biasanya juga sekaligus ditandai dengan kemasan yang kemudian menggembung. Setelah penyok dia menggembung. Kenapa menggembung? Karena terbentuk gas hasil proses metabolisme. Jadi pertanyaan terkait dengan kaleng atau kemasan botol, sekiranya kalau memang terjadi kontaminasi oleh bakteri sih, jawaban saya sebetulnya dua-duanya beresiko, ya. Kalau memang di situ dalam proses fillingnya, dalam kemasan botol atau botol plastik ataupun kemasan kaleng itu ternyata terjadi kontaminasi, ya, oleh mikroorganisme itu tumbuh di dalam kemasan, di sana, maka sejalan dengan proses metabolisme, pertumbuhan metabolismenya akan dihasilkan gas. Gas itu biasanya akan membuat kemasan menjadi menggembung. Berapa jarak ideal antara sumur resapan atau septic tank dengan sumur sebagai sumber air bersih? Saya kira merujuk kepada tata laksana sanitasi lingkungan bersih, ya, yang kita bisa rujuk adalah jarak aman 10 meter antara septic tank dan sekitarnya dengan sumber air.